Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini. Siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya, kita akan belajar. Sebelumnya kita berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih beri. Kami siap belajar, Tuhan tolong kami, mampukan kami mengikuti dengan baik dan boleh mengerti bahkan melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu tanggung jawab di dalam keluarga. Ya, kita sudah belajar keluarga didirikan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada orang tua dan orang lebih tua dalam keluarga. Sekarang kita mau belajar tanggung jawab dalam keluarga, khususnya tanggung jawab kita sebagai anak ya. Nah, pertama kita mau melihat apa sih artinya tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau mengerjakan satu tugas atau sebuah tugas yang diberikan. Nah, setiap orang itu diberikan tanggung jawab sesuai dengan tingkatan umur dan kemampuannya. Misalnya, anak yang masih kecil pasti tanggung jawabnya berbeda dengan anak yang sudah lebih besar. Anak yang sudah lebih besar berbeda lagi tanggung jawabnya dengan orang yang sudah lebih dewasa, misalnya ayah atau ibu. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawab itu bukan hanya dikerjakan sebagai tugas yang harus selesai, bukan hanya diselesaikan, tetapi harus dikerjakan dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut ya. Jadi mengerjakan tanggung jawab itu harus dengan sukacita dan rasa syukur, bukan bersungut-sungut. Karena Tuhan akan memberkati orang yang melaksanakan tugas dengan sukacita dan ucapan syukur. Ya, sebaliknya kan, kalau kita mengerjakan dengan bersungut-sungut, pasti tidak ada berkatnya bagi kita. Itu tentang tanggung jawab. Ada dua macam sikap orang yang diberikan tanggung jawab. Yang pertama, ada yang melakukannya dengan baik, ya, dengan sepenuh hati, dengan sukacita dia kerjakan. Berarti orang itu betul-betul bertanggung jawab. Yang kedua, ada yang menolak, bahkan punya alasan, saya tidak bisa, saya ini, saya itu. Berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Mungkin dia mengerjakan tetapi asal-asal, ya, yang penting aku kerjakan. Berarti orang itu tidak bertanggung jawab sepenuh hati. Nah, di Alkitab dituliskan beberapa orang yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalian bisa baca di buku kita halaman 48 sampai 49. Ya, ada Nuh yang bertanggung jawab membuat bahtera yang besar lalu membawa masuk setiap satu pasang binatang yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada Yusuf bertanggung jawab mengurus makanan bagi seluruh rakyat Mesir waktu dia dikasih kepercayaan. Ada Yunus yang walaupun awalnya dia melarikan diri, tetapi dia kembali melaksanakan tanggung jawab itu, menyampaikan berita Injil kepada orang Niniwe. Ada Yohanes, ya, membuka jalan bagi Yesus. Dan masih banyak lagi orang yang bertanggung jawab yang boleh kita contoh ya. Kalian baca di halaman 48 sampai 49. Selanjutnya, mari kita melihat apa tugas kalian sebagai anak di dalam keluarga. Yang pertama, di sini Ibu tulis membantu orang tua sesuai kemampuanmu masing-masing. Misalnya menyapu, cuci piring, rapikan tempat tidur, tutup jendela rumah kalau sudah sore, buang sampah di tempat sampah yang sebenarnya. Nah, itu kalian bisa kerjakan karena itu kan sesuai kemampuan kalian. Yang kedua, tanggung jawab kalian harus belajar sungguh-sungguh, ya. Itu tanggung jawab utama kalian. Kerjakan PR, tugas dari sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga, ini penting. Doakan anggota keluargamu, baik ayah, ibu, kakak, adik kalau ada, kakek, nenek kalau ada, tante, om, dan siapapun yang tinggal dalam keluargamu, termasuk doakan pembantu atau mbakmu, doakan sopir kalau ada, atau siapapun yang ada dalam keluarga. Kalian bertanggung jawab untuk mendoakan mereka ya.
Dan yang terakhir, di dalam keluarga kita bertanggung jawab untuk saling menolong. Anggota keluarga harus hidup saling tolong menolong karena itu adalah perintah Tuhan. Seperti kita baca di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus atau perintah Kristus wajib dikerjakan. Anak-anak perlu ingat bahwa saling menolong itu akan membawa keuntungan, yaitu pekerjaan terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Anak yang takut akan Tuhan atau yang melakukan firman Tuhan pasti mau menolong orang tuanya dan siapapun yang ada di dalam keluarganya. Karena tolong menolong dan hidup rukun itu membuat sebuah keluarga yang bersukacita atau berbahagia. Dan ingat seperti tadi kita sudah jelaskan, Tuhan pasti memberkati orang yang mau menolong satu dengan yang lain. Tuhan memberkati keluarga yang saling tolong menolong atau saling membantu. Nah, demikian penjelasan kita tentang kewajiban di dalam keluarga hari ini. Sekarang Ibu kasih tugas, yaitu menghafalkan Galatia 6 ayat 2. Buat videonya, kirim ke Ibu Adriana. Ini dikirim melalui WA. Pakai seragam hari Kamis harusnya ya, bukan hari Selasa. Ya, pokoknya pakai seragam sekolah lah. Dan jangan lupa namanya. Yang kedua, ini dikerjakan di buku tulis agama. Halaman 53, satu bagian aja yang ada kolom tanggung jawabku dalam keluarga. Itu diisi, lengkapi, tulis namamu, kerjakan di buku catatan agama, kumpul ke sekolah. Jadi ada dua macam tugas. Satu, video menghafal, kirim lewat WA. Kedua, kerjakan di buku tulis kolom tanggung jawabku dalam keluarga halaman 53. Jangan lupa namanya dan kumpul ke sekolah seperti biasa. Ya, jangan kerja di buku cetak ya, kerja di buku catatan agama. Demikian untuk hari ini. Sebelum kalian lanjut mengerjakan tugas dan pelajaran lain, mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar tanggung jawab sebagai anak dalam keluarga untuk saling menolong, saling membantu, mengerjakan tugas-tugas sekolah, belajar dengan baik, membantu orang tua sesuai kemampuan kami, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya pelajaran kami hari ini bukan sekedar untuk kami tahu, tetapi kami mau melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami untuk belajar selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas, berkati orang tua yang mengerahkan, mendampingi, berkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian untuk pelajaran agama hari ini. Selamat melanjutkan tugas yang lain. Tuhan Yesus memberkati.